Halo Gupi Lovers, balik lagi dengan gua Ari di channel Gapi Bekasi 88. Nah, hari ini gua mau bahas tentang masih di Cacing Sutra karena gua punya request pembuatan video dari Mas Ari Golem. Kayak ini. Nah, dia bilang, "Mas, berapa hari sih burayak bisa dikasih makan dengan cacing sutra?" Oke. Pertama, cacing sutra kalau di sini kita pakai untuk di hari ketiga. Di hari ketiga baru kita bisa kasih cacing sutra, itu pun sedikit, nggak kita kasih banyak-banyak. Semana takarannya, nanti kita kasih tahu takarannya semana, supaya si cacing sutra tersebut nggak sisa di dalam baknya. Karena kalau kebanyakan, burayak ini malah takut sama cacing sutra. Ya bisa dibayangin nggak sih, cacing sutranya segini, burayak paling cuma segini, nggak bakal dimakan. Nah, ada lagi yang bertanya di DM, "Bang, kalau untuk cacing sutra perlu dipotong-potong nggak sih kalau untuk dikasih ke burayak?" Jawabannya nggak perlu. Untuk di 3 hari dia udah bisa makan walaupun cuma ditotol-totol dikit. Justru kalau kalian potong-potong itu, diiris-iris, dicincang-cincang dengan pisau atau cutter, itu malah bikin cacing sutranya mati. Kalau cacing sutranya mati, dia di dalam baknya itu nanti kita kasih ke ikan, kalian cincang-cincang, di dalam baknya dia pasti bakal mati sekitar kurang dari sehari itu dia udah mati. Contohnya dia mati tuh dia udah jadi putih, nggak merah lagi. Cacing sutra itu kan natural harusnya merah. Dia jadi putih. Nah, itu cacing sutranya udah mati. Cacing sutra yang udah mati, kalau kalian diemin tuh di dalam baskom burayak, burayaknya pasti mati. Kenapa? Karena kalau kalian amati, itu cacing sutra itu bau banget. Baunya itu mencemari air. Kalau udah mencemari air, si burayak pasti terganggu. Kalau burayak udah terganggu, dia pasti ikutan mati. Nah, ini yang saya sudah alamin. Jangan kalian tiru. Saya habis burayak sky blue tuh ada 2 baskom. Burayak black moscow ada 1 baskom. Pokoknya tuh total ada sekitar 9 atau 8 baskom ludes. Padahal itu anakannya mungkin 1 baskom tuh ada 80, ada yang 30. Wah, itu padahal burayak-burayak baru netes semua sekitar semingguan. Karena saya nggak tahu ilmunya, saya asal kasih. Pas di hari-hari 2 hari setelahnya atau besoknya itu mati tuh. Dari yang langsung 1 baskom mati semua langsung ludes, ada yang mati satu persatu, ada yang malah ludes semua lah pokoknya. Itu nggak sisa, itu sayang banget. Padahal yang kita tunggu-tunggu itu justru burayaknya kita tumbuh besar. Wah, itu kan nikmat banget rasanya. Nah, itu saya kecolongan di situ sekali. Setelah itu saya kapok pakai cacing sutra. Nah, setelah saya tahu ilmunya, ini saya bakal bagi ke kalian gratis. Yang penting jangan lupa di tombol subscribe dan like-nya. Dan loncengnya juga jangan lupa, karena kita akan update terus setiap mungkin 2-3 hari ada satu video yang kita update. Nah, kita lanjut ke pembahasan. Jadi, untuk cacing sutra itu pertama, pemberian pakan itu berapa kali sehari. Untuk burayak, untuk cacing sutra, kita kasihnya 3 hari sekali tetap. Dan itu nggak boleh dilebihin jadi 4, jadi 5. 2 hari justru bagus. Soalnya perut si burayak ini nggak bisa makan banyak-banyak. Kalau saya kadang saya kasih 3 kali, kadang saya kasih ke sekali. Nah, yang saya mau bahas di sini sekalian adalah, Bang, berapa hari sih? Takarannya semana sih, Bang? Sama kayak pelet kemarin kan banyak banget tuh yang kalian tanyakan di DM. Pelet berapa hari takarannya semana sih, Bang? Nah, ini gue mau sharing beberapa takaran untuk burayak. Burayak dengan cacing sutra. Nah, langsung kita simak videonya ya. Yang kalian butuhkan itu pertama pipet. Kedua, cacing sutranya tentu aja. Oke, kita langsung aja praktek.
Nah, nanti ini contohnya seperti ini. Kalian ambil pakai cacing sutranya pakai satu pipet, cukup satu tetes aja cacingnya, terus kalian seperti goyang-goyangkan cacingnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau udah satu tetes, terus langsung digoyang-goyang, nanti dia bakal nyebar. Dan ini contohnya lagi ada di burayak yellow jacket. Nah, ini burayak yellow jacket saya contohin lagi. Nah, ini ikan-ikannya, burayak-burayak umur sekitar 7 harian. Kasih setetes saja. Setetes dan langsung digoncang-goncangin. Nah, seperti itu. Jadi cacing sutranya tuh nyebar, nggak di satu titik. Kalau satu titik ikan burayaknya nggak bakal makan, dia malah takut. Seperti itu. Nah, itu kalau udah nyebar. Kalau udah nyebar begini, ikannya pasti ditotol-totol, pasti dimakan sama dia. Seperti itu. Nah, lihat. Lumayan ya burayaknya. Sini yang burayak itu ada lagi di, bentar saya cari dulu ya. Ada lagi di sini sky blue. Nah, ini sky blue juga burayak kita nih. Sekitar masih umur, kalau nggak salah ini mau udah seminggu lebih kayaknya sini. Kita kasih aja nanti sedikit ini, cukup satu tetes. Nah, satu tetes langsung dihambur-hamburkan seperti itu. Nah, tuh. Lihat. Sebanyak apapun buraya kalian cukup satu tetes. Kalau kelebihan nanti bisa mati burayaknya. Sayang banget kan. Capek-capek nungguin sampai mau gede malah mati. Oke, next kita ada burayak metal pingu. Burayak metal pingu ini kita udah lumayan. Nah, cukup satu tetes aja nih, lihat ya. Satu tetes takarannya tuh segini aja guys, nggak usah banyak-banyak. Satu tetes aja. Set, langsung digoyang-goyang kayak gitu biar langsung hancur. Bukan hancur sih sebenarnya, dia langsung nyebar. Jadi kalau dia ngegumpel si burayak malah takut sama si cacing, nggak bakal mau dimakan. Tapi kalau nyebar satu-satu, nah itu pasti satu-satu dimakan sama dia. Kalau ngegumpel dia malah takut. Ini ada albino red tuxedo dumbo white ear. Ini juga burayak kita nih, masih umur sekitar semingguan juga. Dan cara kasihnya gini nih. Lihat lagi, satu kali tetes. Oh, belum. Nah, langsung digoyang-goyangin tuh. Nah, seperti itu. Kalau bisa jangan sampai ngegumpel sih. Yang penting intinya jangan sampai si cacing sutranya itu ngegumpel, guys. Cukup satu tetes, oke? Cukup satu tetes itu buat untuk burayak. Kayak cari lagi yang mana lagi yang burayak ya. Ini tadi udah barusan lihat dimakan kan, ditotol-totol. Begitu. Ada lagi burayak itu di sini, kayaknya ini boleh deh. Ini kasihnya cukup satu tetes saja ya. Ini udah umur semingguan lebih nih. Nah, satu tetes tuh lihat. Kalau udah agak gede mau di ngegumpal pun dihantam sama ininya, sama burayaknya. Ini udah seminggu lebih nih, udah agak gede, udah mulai berani sama cacing sutra. Nggak ada pengaruh sih. Kalau udah gede mah hantem terus bosku. Noh, lihat. Mantap ya burayak ya. Lapar banget. Lahap. Ini burayaknya mini panda. Burayaknya mini panda, mantap. Sekarang kita lanjut ke burayaknya bluegrass. Wah, ini lumayan banyak bluegrass nih, udah agak gede-gede juga lumayan. Ini udah seminggu lebih. Cukup satu tetes saja. Ini burayak kan agak banyak nih. Mungkin 20 mah lebih nih atau 30-an. Cukup satu, tetes aja. Cukup, nggak usah banyak-banyak. Segini kebanyakan. Nah, tarik lagi. Bisa. Kalau udah mau jatuh kebanyakan, kalian lepas lagi pipetnya. Kasih lagi setetes. Jangan sampai intinya jangan sampai kebanyakan. Wah, nah ini saya kebanyakan nih. Harus saya pecah nih. Kalau nggak diambil lagi sedikit. Nah, saya ambil aja ya. Kalau dipecah, takutnya nggak bakal mau makan si bluegrassnya nih. Ini bluegrass top grade, bosku. Indukan pribadi. Mantap ini kalau udah gede. Siap dijual ke
tuan-tuan barunya. Lihat ya, yang mini panda tadi ya rakus ya. Udah habis aja, kita baru meleng sedikit, mantap. Masih sisa nih, dari Kiska satu kali ngambil itu masih sisa satu tetes lagi nih. Tuh, jadi burayak itu nggak perlu banyak-banyak. Kecuali udah umur 2 minggu ke atas. Oke, jelas ya. Semoga bermanfaat ilmunya. Nah, gimana? Udah paham kan? Jadi kalian cuman butuh satu tetes. Satu tetes dari pipet ini. Ini pipet plastik, mungkin kalau kalian beli itu harganya paling cuman, saya beli 3.000 sih di toko ikan ini. Pipet plastik. Nah, pipet juga ada dua. Ada yang pipet dari Mika. Nah, kalau pipet dari Mika ke jeleknya, dia pertama mahal. Kedua, kalau kalian taruh sembarangan tuh pecah. Kalau ini, mau kalian gini-giniin kek, tuh. Ini elastis, enak, dan murah. Cuman 3.000 rupiah. Kalau di tempat kalian mungkin agak yang lebih mahal, ada yang lebih murah, silakan. Cuman harga di sini di Bekasi sih 3.000. Nah, yang penting itu satu tetes. Kalau untuk burayak dari umur 3 hari sampai umur sekitar 10 hari mungkin ya, itu cukup satu tetes saja. Satu tetes dari ini, itu kan bisa kelihatan tuh, tinggal tes kayak di video tadi tuh, terus langsung diaur-aurin. Kenapa? Kalau kalian satu tetes, dia pasti ngegumpel. Kalau ngegumpel, ikannya kadang nggak mau makan si burayaknya, malah takut. Kalah gede. Kalau cacing sutra tuh satu itu udah ngegumpel, nggak bakal mau dimakan. Jadi kalau udah kalian satu tetes, kalian aur-aurin tuh cacingnya, kan dia pasti nyebar. Jadi serpihan-serpihan kecil, jadi kalian nggak perlu dicincang-cincang. Nah itu saya pernah nyincang-nyincang gitu, malah mati burayaknya. Sayang banget kan. Ilmu gratis lagi dari saya, itu gampang banget, enak. Biar ikan kalian burayaknya juga nggak bakal mati. Itu lagi. Oke kan? Kalau ada yang mau tanya-tanya, atau mau dibikin konten apa, request aja. Gue bakal pasti buatin untuk kalian. Gue juga pasti upload sekitar 2-3 hari, mudah-mudahan nggak sibuk. Soalnya masih PPKM juga, kerjaan masih libur. Gue masih rajin bikin video, nah nggak tahu nanti kalau gue udah mulai kerja lagi, gue bakal sempetin lagi buat bikin video untuk edukasi untuk kalian lagi. Oke? Gue rasa segitu dulu dari gue. Gue Ari, dari Gapi Bekasi 88 Channel. Undur diri, salam, Gapi Bekasi 88.